Aku tak seperti yang engkau mau. Aku bukan malaikatmu yang sempurna di matamu. Namun masih ada tersimpan harapan di hati, bahwa ku mencintaimu. Ku harap kau bisa merasa, bila saja aku kau beri kesempatan sekali lagi, takkan ada kata pisah yang akan terucap. Bila saja aku kau beri kesempatan sekali lagi. Untuk apa aku menjenguk kamu ke rumah sakit? Untuk apa lagi aku mengharapkan kamu? Kamu sudah menolak aku di depan semua orang, kan? Dan sekarang aku udah bahagia. Ternyata mereka makan malam di sini juga. Kita kan pernah jadi kerabat, makanya saya mau ngundang. Saya akan mengadakan acara tunangan Yoga dan Sasa. Cepetan lo lepasin cincinnya. Kok lama banget sih? Aku Yoga. Tolong kamu jangan teriak ya. Kalau ibu kamu atau tetangga-tetangga lain tahu, aku akan dikeroyok. Oke, aku nggak akan nyakitin kamu. Ya. Aku mohon bantuan kamu. Aku kesini cuma mau ketemu sama Aisyah. Ih, Kak Yoga ngagetin Aisyah deh. Shh. Kalau misalnya kakak mau ke Kak Aisyah, kenapa kakak kesini? Kalau aku datang dari pintu depan, aku akan diusir sama ibu kamu. Please, aku mohon. Aku cuma mau ketemu sama Aisyah sebentar aja. Sejak awal, aku emang udah yakin kalau misalnya Kak Yoga itu memang jodohnya Kak Aisyah. Bahkan, sampai sekarang pun aku masih yakin kalau misalnya kakak sama Kak Aisyah pasti bisa bersatu lagi. Makasih ya. Sekarang, kakak ikut aku ke kamar Kak Aisyah yuk. Kak Aisyah, Kak. Aisyah bangun, Kak.
Kamu ngapain sih bangunin kakak jam segini? Ada yang mau ngomong sama kakak? Kayak siapa? Mas Yoga? Mas, kamu ngapain sih ada di sini? Ya, mau ketemu kamu lah. Aku telepon nggak diangkat. Aku nekat aja datang ke sini. Ya akur ya kak ngobrolnya. Aku mau bawa lagi aja deh, ngantuk. Oh. Mau kemana? Mas, kamu ngapain sih ada di sini? Masalah kita itu udah selesai. Jadi sebaiknya kamu pergi. Aisyah, aku kesini mau bilang terima kasih sama kamu karena kamu udah nyelamatin aku. Makasih ya. Ih, kamu apaan sih? Kamu kan sekarang udah punya tunangan. Aisyah, minta maaf ya, bukannya bermaksud untuk kurang ajar. Aku cuma pengen tanya sesuatu sama kamu. Mas, jadi kamu kesini cuma mau nanyain sesuatu sama aku? Aku akan jawab, Mas. Kamu sendiri kan yang udah cerain aku. Jadi kenapa kamu repot-repot datang ke sini? Kita kan udah gak ada apa-apa. Jadi sekarang, mendingan kamu pergi aja. Kok seperti ada suara orang ya di kamar Aisyah? Mas, itu ibu. Kita harus gimana, Mas? Mas, kamu Ngumpet di mana? Niko, kamu cepet. Enggak mau. Mas. Ibu, Kamu belum tidur, Aisyah? Tadi kamu ngomong sama siapa di kamar? aku nggak bicara sama siapa-siapa kok, Bu. Dari tadi tuh aku tidur. Ibu salah denger kali. Ibu lihat sendiri kan? Gak ada siapa-siapa kok di sini. Ya udah kamu tidur ya, udah malam. Aisyah, istirahat kamu. Iya, Bu. Kamu nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Untung aja gak ketahuan sama ibu kamu. Kalau nggak bisa bahaya tuh. Makasih ya, kamu udah selamatin aku. Aku tahu itu karena kamu peduli sama aku kan. Kamu masih melindungi aku. Siapa yang peduli sama kamu? Orang aku pedulin diri aku sendiri kok. Aku takut dimarahin sama ibu. Ya udah, mending kamu pulang deh. Enggak. Aku akan pulang. Tapi kamu harus janji dulu sesuatu sama aku. Janji apaan?
Kamu harus janji kalau kamu akan tetap temenan sama aku. Walaupun kita udah cerai, tapi kamu tetap jadi teman aku. Aku nggak bisa menjanjikan apapun sama kamu. Ya udah, kalau kamu bisa janji, aku akan tetap di sini. Apapun yang terjadi nanti, ya biar aja terjadi. Aku udah gak peduli. Biar seluruh dunia tahu kalau aku di sini. Ih, apaan sih? Kok kamu kayak anak kecil? Gimana, mau janji gak? Gampang kok, kamu akan tetap jadi teman aku. Udah gitu aja. Oke. Aku akan anggap kamu sebagai teman aku. Oke, gitu Mas. dong. Gampang kan? Nah, jadi mulai sekarang, kalau aku telepon kamu, kamu jangan reject. Oke? Kamu angkat. Aku nggak bisa janjiin itu juga, Mas. Oh, gitu ya udah, aku juga nggak pulang. Mas aku mohon dong, kamu nyebelin banget ya. Please, pergi, aku takut ibu masuk lagi. Janji dulu. Iya, oke. Nah, itu dong. Gampang juga, kamu dibikin susah. Yaudah sekarang kamu pulang. Ya udah, aku pulang ya. Bye. Apa? Kamu mau pulang lewat mana? Lewat jalan yang sama seperti aku datang lah. Situ. Mas. Mas Yoga. Mas Yoga. Kamu ya, untung aja kita udah pisah. Gak kebayang, hidup sama kamu yang nekat dan gila kayak gini. Ya, masuk. Aduh, yang udah jadi supervisor beda banget sih. Susah ya ketemu sama kamu ya. Mesti bikin janji. Untung aja aku bilang ke teman kamu. Kalau enggak ya, ini pasti nggak akan dikasih masuk nih. Kamu ngeledek ya? Irfan, aku aja sampai sekarang masih nggak percaya aku ada di posisi ini. Oh iya, Panca tuh tadi nanya sama aku. Dia nanya, Aisyah itu siapa sih? Kok bisa langsung nempatin posisi penting seperti ini? Dapat rekomendasi dari Big Boss lagi. Ya aku bilang aja, aku nggak terlalu kenal sama kamu. Tapi aku bilang kalau kamu itu perempuan yang berbakat istimewa. Tangan kamu kenapa, Aisyah? Ini, Van. Ini cuman kemarin aku diangkut kena pintunya angkot. Oh ya Aisyah, aku dengar kemarin Yoga tunangan sama Sasha. Bagus deh. Kayaknya Yoga masih marah banget sama aku. Aku aja nggak diundang sama dia. Padahal teman dari kecil. Aisyah, kamu nggak apa-apa kan? Ya aku nggak apa-apa kok. Emang kenapa? Seharusnya aku nangis. Aku harus nangis kalau lihat Yoga tunangan sama Sasha. Ngapain juga aku nangisin itu? Yoga kan bukan siapa-siapanya aku lagi. Jadi ngapain? Oh iya, ini kan masih jam kerja. Jadi mendingan kita bahas tentang kerjaan aja. Nggak baik bahas masalah pribadi. Iya, aku ngerti. Kamu itu kan orangnya fokus sama pekerjaan. Yaudah, aku pergi dulu ya. Nanti setelah pulang kerja, kita lanjutin lagi ngobrolannya. Oke? Selamat bekerja ya.
Assalamualaikum. Irfan, Ada apa lagi Aisyah? aku mohon ya, mulai sekarang kamu gak usah bahas-bahas tentang yoga lagi sama aku. Aisyah nggak mau bahas yoga lagi. Berarti Aisyah sudah melupakan yoga. Kedatangan saya ke sini, Bu Indah, Pak Halim, untuk membicarakan masalah anak-anak kita, masalah Sasha dengan yoga. Jadi begini, anak saya Sasha ini setiap hari bicaranya yoga terus. Seperti tidak ada topik lain. Mungkin anak saya Sasha sudah tidak sabar Bu, Pak, pengen secepatnya menjadi istrinya Nak Yoga. Ya kan Sasha? Kayaknya ini obrolan untuk orang tua. Mungkin lebih baik kalau saya nggak terlibat. Saya permisi ya, Tante. Ya, ya sebenarnya sih dia sudah menjadi milik yoga di dalam hatinya Bu, Pak. Tinggal kita mencari hari baiknya saja. Lebih cepat diresmikan kan lebih baik. Pernikahan itu tidak boleh ditunda-tunda, kurang baik. Gimana? Ya, pernikahan memang tahap selanjutnya dari pertunangan. Tapi menurut saya lebih baik kita tidak melakukannya dengan buru-buru. Biar berjalan apa adanya. Menurut hemat saya, biarkan aja dulu Yoga dan Sasha saling menyesuaikan diri sebelum ke pernikahan. Karena pernikahan itu adalah ikatan suci yang tidak boleh dilakukan dengan buru-buru, harus hati-hati. Pa, tapi Yoga sama Sasha kan udah sahabatan dari kecil. Harus saling mengenal kayak gimana lagi sih? Masa kecil dan masa dewasa itu jauh berbeda. Ya, tapi sekali lagi ini hanya menurut sudut pandang Papa. Yang melaksanakan pernikahan tetap Yoga dan Sasha. Jadi keputusan Papa serahkan pada mereka. Mama gak setuju. Yoga tidak boleh mengambil keputusannya sendiri. Kita harus ikut campur. Karena kemarin keputusan yang diambil oleh Yoga jadinya apa? Gak bener kan? Udah Ibu, nanti kita tentukan aja tanggalnya ya, secepatnya. Sangat secepatnya. Kalau begitu saya ikut aja apa kata Bu Indah ya. Gini, kita kan belum nikah. Sebisa mungkin kamu tolong jaga jarak ya. Gak. Lo kalau nggak mau gue peluk lo, gue ngerti kok. Tapi dari kemarin gue coba untuk deket sama lo selalu marah sama gue. Kenapa sih, Ga? Lo benci sama gue, Ga? Terus kalau lo benci sama gue, kenapa lo mau tunangan sama gue, Ga? Bukan gitu, gue cuman belum biasa aja dengan keadaan seperti ini. Gue harap lu bisa ngertiin gue ya. Hei, yaudah, kita gimana kalau kita jalan-jalan? Ya, kita cari suasana baru supaya semua ini gak akan terjadi lagi, ya? Yeay, akhirnya luluh juga dia. Gue harus bikin Yoga makin ngerasa bersalah, biar makin simpatik sama gue. Oh, oke, udah kita nggak jalan-jalan, kita yaudah gini deh. Sekali lagi aku minta maaf. Aku akan biarin kamu sendirian dulu, kamu calm down dulu. Baru nanti aku datang lagi, oke? Gak apa-apa kok, gue gak marah sama lo. Lo kan tahu gue, dari dulu gue paling gak bisa marah sama lo. Yaudah, kita pergi yuk, gue siap-siap dulu ya.
Emang ya, gue tuh harus hati-hati sama Yoga. Salah sedikit, hampir aja dibatalin pergi berdua sama dia. Tapi untung gue tetap pergi sama Yoga. Kan, mereka itu udah saling suka. Udahlah, nggak usah nunda-nunda lagi. Pa, Ma, kita mau keluar sebentar ya. Jangankan sebentar Yoga, lama juga nggak apa-apa kok. Aduh, Mama, gak usah terlalu agresif deh. Harus hati-hati dan pelan-pelan kalau ngadepin Yoga. Yoga, nanti kalau bisa sempetin mampir ke studio ya, foto berdua buat kenang-kenangan. Ya Sasa ya, ingetin Yoga nanti ya. Iya, Ga. Nanti kita mampir ke foto studio yuk. Sekalian kita cari konsep untuk pre-wed. Oke? Yaudah, jalan dulu ya. Papa, kayaknya nggak perlu ada yang ditunda-tunda lagi deh. Ibu Mirah, bagaimana? Kita adakan pernikahan mereka secepatnya. Ya Pak ya? Ibu Mirah kalau perlu bulan ini. Bisa? Jadi begitu ya Bu? Saya sih setuju aja. Bener banget, Ma. Kita harus adain pesta besar-besaran. Kamu tahu lah, Mama ngadainnya seperti apa. Iya dong. Makasih ya, Van. Aisyah. Apa kamu masih berpikir aku seperti Irfan yang dulu ya? Kok kamu nanya kayak gitu? Iya, soalnya sejauh ini kamu nggak pernah ngundang aku masuk ke dalam rumah. Walaupun hanya untuk basa-basi. Irfan, aku pernah mengundang kamu masuk dalam hidupku. Tapi kamu sendiri yang pergi. Aisyah. Van, sepertinya kamu udah tahu kan alasannya kenapa. Yang udah lalu biarkanlah menjadi masa lalu. Iya, aku setuju. Karena yang terpenting sekarang kan, ya apa yang kita lakuin sekarang buat masa depan. Ya nggak? Ya udah, aku masuk dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan aku berharap kamu jadi bagian masa depan aku, Aisyah. Nih, bagi-bagi ya. Oh sabar, sabar, kebagian semuanya. Iya, nih bagi ya. Bagi, bagus banget ya. Sabar. Banyak kok, masih banyak nih, masih banyak. Ini satu lagi. Nih, iya, nih. Aduh, ya banget ya hatinya. Dasar orang miskin. Padahal itu semua baju bekas yang Mama beli di Loakan. Pasti mereka ngiranya itu baju baru. Bu Indah mulia banget ya. Masih mikirin orang miskin kayak kita. Makasih Bu Indah. Makasih ya Bu Indah. Makasih Bu. Aduh Ibu, jangan terima kasih sama saya. Terima kasih kepada Allah. Saya dan suami saya juga keluarga saya diberi kelebihan itu kan cuman titipan. Semuanya itu harus saya bagi-bagikan kepada yang nggak mampu. Sebenarnya ini saya adakan itu dalam rangka syukuran karena sebentar lagi anak saya akan tunangan. Oh. Iya.
Saya lebih seneng ya daripada saya harus mengadakan acara yang besar-besar, mengundang teman-teman saya yang elit-elit. Buat apa coba? Lebih baik saya bagi-bagikan kan sumbangan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik ya kan? Lebih enak kayaknya. Teman saya bilang, Indah ngapain sih ngabis-ngabisin uang, nyumbang-nyumbang sama fakir miskin sama orang-orang gak mampu. Itu akan sia-sia. Tapi saya bilang sama teman-teman saya, nanti pada saat kita udah gak ada di dunia ini, apa yang kita bawa? Amal. Iya betul sekali, amal dan ibadah. Ya kan, harta semua gak dibawa loh. Dulu kan pernah janji sama saya, mau biayain cucu saya sekolah yang sudah yatim piatu. Oh iya nenek, untung diingatkan. Maklum, saya juga suka pelupa. Nenek datang aja ke rumah saya, ambil uangnya sekalian. Cucu nenek akan saya biayai sampai lulus kuliah. Wah, subhanallah. Bu Indah seperti malaikat yang turun dari langit. Biasa aja, biasa. Terima kasih Bu Indah ya. Iya, iya. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Lo tahu kan kalau gue udah sayang sama lo dari kita masih kecil? Jadi gue mau pernikahan kita spesial banget. Gue mau pernikahannya beda dari biasanya. Gimana kalau kita bikin kayak gaya-gaya Timur Tengah gitu? Terus nanti gaun gue model Turki. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Kalau untuk honeymoon, kayaknya ke Prancis seru deh. Pasti romantis banget. Gak usah. Mendingan kita ke Swiss aja. Karena kan di Swiss ada salju, dingin. Jadi nanti kita bisa peluk-pelukan. Oh. Ke Paris, ke Swiss. Emang kamu datengin berapa tempat? Ya satu aja sih. Tapi setelah itu kita harus keliling dunia. Soalnya aku pengen banget ngeliatin semua keindahan dunia sama kamu. Tapi jangan lupa, aku juga pengen ke Disneyland. Aisyah, kamu mau nggak kalau aku bawa kamu ke Disneyland? Disneyland itu tempatnya luas banget, gede banget, terus dia banyak wahana-wahana gitu. Nah, dia juga banyak kayak tokoh-tokoh kartun Disney gitu, kamu pasti suka deh. Mas, aku mau kamu ajak kemanapun mau. Asalkan sama kamu. Bahkan kamu ajak aku ke tepi jurang pun aku mau kok. Aku bahagia sama kamu, Mas. Aisyah, kayaknya kamu terlalu percaya deh sama aku. Aku percaya sama kamu itu melebihi hidupku kok, Mas. Jangan ngomong gitu. Nggak ada orang yang kayak begitu. Tapi aku ada. Aku percaya sama kamu melebihi hidup aku. Ikut aku. Kemana? Kamu tunggu di sini ya. Oke, kamu percaya sama aku kan? Kamu mana? Kamu tutup mata. Kamu tunggu di sini. Aisyah, kalau kamu percaya sama aku, kamu tunggu di situ ya. Jangan gerak. Aisyah, kamu gak apa-apa? Enggak, Mas. Aku nggak apa-apa. Kamu lihat sendiri kan? Aku percaya sama kamu itu melebihi hidup aku sendiri. Aisyah, maafin aku ya.
ke Disneyland, gue juga pengen ke Raja Empat. Kita kan bisa diving, terus kita bisa hiking. Lu percaya nggak sama gue? Ya percayalah sama lo, masa enggak? Yakin? Yakin nggak? Gue percaya sama lo lebih dari hidup gue sendiri. Jangan ngomong seperti itu. Karena nggak ada orang yang seperti itu. Ada kok. Gue. Ya udah, ikut gue deh.